Kalau kita ini takut kepada Allah, kepada aturan-aturan Allah, maka kita itu Allah memberikan rezeki tanpa dinyana, tanpa disangka. Kadang-kadang ya tahu-tahu ada di depan kita, tahu-tahu dari sudut mana. Makanya membiasakanlah salat duha. Salat duha itu penting. Artinya salat duha ya dimulai dengan salat hajat 2 rakaat misalnya. Sholli sunatal hajati, minta kepada Allah. Sudah itu salat taubah 2 rakaat, baru salat duha 8 rakaat. Untuk bulan Ramadan ini apa nih yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, Pak? Cak. Ya, menurut saya dalam puasa ini pertama kita dianjurkan oleh Allah untuk berpuasa. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Kita ini berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu juga berpuasa, maka kita ini harus berpuasa. Jangan sampai tidak berpuasa. Itu penting sekali. Karena puasa ini akan menjaga kepada kita akan kebaikan. Artinya puasa ini hanya 1 tahun sekali. Kita makanya minta di bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu, ialah kita ini minta barakah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban sehingga nyampe di bulan puasa. Dalam doanya Rasulullah yang selalu oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan Siti Aisyah, kita selalu diajarkan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barakailah di bulan Rajab, barakailah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah di bulan Ramadan. Nah, ini penting sekali agar supaya apa, kita ini jangan sampai kita ini tentunya jangan sampai kita ini tidak berpuasa. Karena bagaimanapun kita harus mensyukuri nikmat Allah yang kita sudah bisa dikasih umur panjang sampai ke sekarang. Kita perlu, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita ini mensyukuri nikmat Allah agar supaya kita ini jangan mengingkari, artinya agar jangan sampai kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Ketika kita ini bagaimana nikmat-nikmat Allah itu la tuhsuha, tidak bisa kehitung nikmat Allah. Bagaimana bulu-bulu kita ini, badan kita ini di sini saja sudah tidak terhitung nikmat Allah, apalagi bulu ketiak kita dan bulu-bulu yang lain misalnya. Tentu kita ini menikmati apa yang diberikan Allah. Makanya tadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita harus bersyukur kepada Allah, dikasih umur panjang, dikasih umur yang masih hidup, kita banyaklah taubat kepada Allah. Karena di dalam Yasin itu waman nu'ammirhu nunakisu bil halki afala yaqilun. Kita ini umur kita tambah panjang, banyak dikurangi. Ya, sudah kadang pikun, sudah kadang-kadang banyak lupa, mana anak, mana istri, nama-nama anaknya sudah lupa. Kenapa? Karena sudah tua. Tadi menghadapi akan ketuaan ini perlu banyak taubat. Makanya adalah sholat taubat. Usalli sunatat taubati rakaatain. Salat taubat. Kita 2 rakaat saja setiap hari, setiap malam bertobat kepada Allah. Kenapa?
Ada maksiat mata kita, ada maksiat tangan, ada maksiat kaki, ada maksiat macam-macam kepada Allah. Nah, disinilah tobat penting. Kita ini membiasakan ada ba'diyah, ada qabliyah dalam sholat 5 waktu. Sudah maghrib misalnya ada ba'diyah maghrib, ada di tengah antara isya dengan maghrib ada sholat awabin. Misalnya kita minta tolong kepada usalli sunatal awabin rakaat ini cukup 2 rakaat saja. Mintanya kepada Allah apa? Ya dengan banyak-banyaknya dosa kita kepada Allah. Tentu agar supaya kita bisa kita mensyukuri tadi, kembali kepada pemikiran bagaimana mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan terlalu banyak. Kita bersyukur kita. Tapi yang terpenting kita ini dalam puasa tentunya supaya apa? Ya, kita ini dalam pertengahan seperti ini kita ini perlu kita banyak bertobat. Kenapa? Karena sebentar lagi kita menjumpai akan Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Kana salimana wa ruhu min amri rabb. Jadi kita ini penting agar supaya kita ini mari menikmati puasa sampai dari pertama sampai awal sampai akhir, kita selalu banyak berdoa kepada Allah. Untuk muni astajib lakum, berdoalah kepada Allah, kepadaku kata Allah, maka aku akan memberi. Di puasa ini ada namanya zakat fitrah, ada zakat mal, itu penting. Nah, ini bagian dari bagaimana zakat mal kita pribadi masing-masing. Ya, untuk apa? Kita ini jangan sampai kita ini tidak ada sedekah di dalam puasa itu. Makanya kata Rasulullah, as-sadaqatu tatba'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Kita ini penting ada sedekah kepada orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan, dan para asatid dan para kiai pondok pesantren itu perlu peduli. Jangan tidak ada kepedulian. Karena kata Rasulullah kita membiasakan sedekah itu, maka kata Rasulullah ada 3 kali Rasulullah menyebut palyastab. Kalau kamu bersedekah, kata Rasulullah, saya akan tambahi, pasti ditambahi. Rizkinya itu akan ditambahi. Makanya berpuasa kita sambil takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita ini takut kepada Allah, kepada aturan-aturan Allah, maka kita itu Allah memberikan rezeki tanpa dinyana, tanpa disangka. Kadang-kadang ya tahu-tahu ada di depan kita, tahu-tahu dari sudut mana. Makanya membiasakanlah salat duha. Salat duha itu penting. Artinya salat duha ya dimulai dengan salat hajat 2 rakaat misalnya. Usalli sunatal hajati, minta kepada Allah. Sudah itu salat talbah 2 rakaat, baru salat duha 8 rakaat. Artinya 4 rakaat. Salat duha itu biasakan. Kenapa? Di situ Allahumma inna duha. Jadi kita salat duha, minta dari sudut mana, dari bumi mana Allah kasih rezeki. Maaf sampean saya itu dari kaki 5 saya dari kaki 5 dahulu. Iya, pada tahun 80 saya nikah. Sesudah itu mencari rezekinya Allah seluruh Indonesia. 82 saya menetap di Palembang. Begitu rezekinya Allah banyak saya diberikan kepada. Kenapa? Saya tidak pernah tidak salat malam. Saya dari umur 16 tahun dari pondok pesantren sampai sekarang itu tidak pernah saya meninggalkan salat tahajud. Hanya menangis kepada Allah, jangan saya sampai jadi orang miskin. Kenapa? Kata Rasulullah, kadzal fakru ayyakuna kufran. Jadi kalau orang miskin itu seakan-akan mendekati akan kekafiran. Makanya aku minta kepada Allah
Jangan sampai saya ini hanya duduk di kaki lima terus ya Allah. Saya berilah rezeki saya, akan saya berikan. Makanya saya alhamdulillah setiap hari saya kurang lebih 1 juta saya sedekah. Angin tidak ada angin 1 juta saya kasih orang, kasih manusia. Nah, artinya per 1 bulan 30 juta saya memberi. Lain ya yang senggol-senggolan dan lain-lainnya lain. Saya berikan lain. Tapi saya wajib pada saya diri sendiri mengeluarkan 1 hari 1 juta. Ya tentunya dibagi-bagi. Ada yang 200, ada 100, ada 20, 50, dan macam-macam. Nah itu kenapa? Membiasakan ini. Kenapa kata Rasulullah membiasakan at-imut ta'am. At-imut ta'am kata Rasulullah. Membiasakan memberi makan dengan manusia. Iya. Saya ketika keluar maka uang 1 juta habis. Maka disinilah kita mensyukuri apa yang Allah berikan. Dan saya alhamdulillah usaha-usaha saya itu walaupun COVID tapi saya tetap ya Allah berikan rezeki saya. Rezeki yang dari mana saja Allah berikan, langganan di seluruh Indonesia itu ya biasa. Artinya tetap jualan itu ya mengalir. Kenapa? Ya saya tengah malam minta tolong kepada Allah supaya langganan-langganan saya di Indonesia ya yang berlangganan, yang tidak berlangganan pun saya doakan kepada Allah. Disinilah Allah mengijabah doanya orang yang tengah malam tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asrabuka maqama mahmuda wa qur rabbi adhili mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah yang memberi. Rizkinya Allah yang memberi. Nah inilah penting kita memberikan yang terbaik. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sekali lagi kepada 17 kabupaten kota, kaum Nahdien khususnya, ya dari tingkat PCNU di tingkat kabupaten kota, dan MWC di tingkat kecamatan, ranting anak ranting di tingkat kelurahan, dan di tingkat RW dan RT. Ayo kita membiasakan agar supaya kita ini berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Jangan meminta di selain Allah. Jangan berharap kepada manusia, karena kita mengharap kepada manusia akan kecewa. Hari ini oke manusia, tapi berpikir besok sudah tidak oke lagi. Itulah manusia namanya. Tapi kalau Allah tidak, Allah adalah Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim. Nah ini beda ya. Kita Rahman semuanya. Allah itu walaupun kepada orang kafir, orang Nasrani, orang Majusi, semuanya Allah ada belas kasih. Tapi belas kasih di akhirat tidak ada. Hanya Rahman, Rahimnya Allah hanyalah kepada kaum muslimin. Makanya kita bersyukurlah kepada Allah menjadi seorang muslim agar supaya kita ini masuk dalam surganya Allah. Dakhalal jannah bighairi hisab. Tapi syaratnya harus salat. Awwalu ma yuhasabu ilallah yaumil qiyamah as-salat. Salat. Kalau orang tidak salat pasti neraka. Bagian dari nerakanya Allah kalau tidak salat. Sedangkan salat ini kita minta misalnya mau istri yang cantik, istri yang nurut, istihara kepada Allah. Hujan tidak ada hujan-hujan, salat istisqa gitu. Nah ini pentingnya agar supaya kita ini mematuhi aturan-aturan. Kata Rasulullah tadi, laulan nidham lahalakan nas aikal bahaim. Seandainya tidak ada aturan, manusia ini rusak. Sama aikal bahaim, sama dengan binatang, sama dengan sapi, kerbau, anjing dan lain-lain. Jadi kita ini kalau belajar ilmu mantik tentunya kita ini termasuk hayawanun natik, hewan yang bisa berbicara. Kalau gairun natik ya seperti sapi, babi. Nah ini harus belajar ilmu mantik, ilmu bayan. Tentu itu kita ini harus ya semuanya ilmu. Maka dengan demikian tentunya saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.